Monggo Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah sehat dan limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kajian kitab secara online pada malam hari ini. Dan juga sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyuna wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya ada sambutan dari Ketua Umum Rayon PBA, yaitu sahabat Tum Ahmad Faiz Taftazani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hormat pada sahabat Muhammad Nur Kolbi selaku pemateri dan juga Ketua HMPS PBA 2021-2022, sahabat Nur Hayati selaku moderator dan sahabat-sahabati semua mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul secara virtual melalui Zoom Group Meeting di acara kajian kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi karangan dari guru-guru kita yaitu Profesor Ahmad Tibraya MA dan juga Ibu Wati Susilawati MA. Mungkin sahabat-sahabati semua mahasiswa PBA baru mengenal kitab ini karena kitab ini mungkin sudah diberitahukan kepada sahabat-sahabati semua bahwa kitab ini menjadi rujukan dari sahabat-sahabati semua untuk mempelajari Nahwu 1 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Benar nggak? Benar nggak buku ini jadi rujukan? Ya, salah satu rujukan. Nah, maka dari itu kami dari PMII Rayon Pendidikan Bahasa Arab, sebelumnya PMII itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari Rayon Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Arabi, ingin memfasilitasi sahabat-sahabati semua mahasiswa pendidikan bahasa Arab untuk mempersiapkan untuk membantu sahabat-sahabat semua dalam perkuliahan khususnya Nahwu 1 yang diempu oleh Ibu Wati yang mana menggunakan kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi ini. Pada malam hari ini adalah pertemuan perdana dari kajian kitab ini. Mungkin sahabat-sahabati semua bisa memaksimalkan pertemuan ini, mendengarkan dengan baik, dan tentu saja apabila ada beberapa hal yang tidak paham, beberapa hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan, monggo silahkan didiskusikan di malam hari ini. Karena kalau pengalaman saya di Nahwu 1 itu, sahabat-sahabati semua sudah langsung dibagi kelompok. Kelompok 1 ya bab 1, kelompok 2 ya bab 2, kelompok 3 ya bab 3 dan seterusnya. Nah, pada malam hari ini kita mulai dari kajian bab 1 yaitu bab yang berjudul Al-Babul Awal Al-I'rab wa ma yata'allaqu bih. Benar ya? Nah, jadi bab 1 itu terkait hal tersebut. Ini mungkin teman-teman dari kelompok 1 yang ingin mempersiapkan presentasinya di pertemuan pertama Nahwu 1 nanti bisa disimak, bisa didiskusikan apa yang belum paham, apa yang ingin ditanyakan. Nah, itu. Jadi kajian kitab ini merupakan program kerja dari Departemen Keagamaan dan Kajian Islam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Arabi, yang koordinator departemennya itu adalah sahabat Afif. Ya, Pak Koor. Sahabat Abdul Rauf Al-Afif, itu beliau
OOR keagamaan yang sudah mengadakan kajian kitab ini guna membantu dan memfasilitasi sahabat-sahabat semua dalam perkuliahan khususnya Nahwu 1. Mungkin segitu prolog dari saya terkait kajian pada malam hari ini. Nanti mungkin kajian kitab akan dibuka dan dimulai langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Muhammad Nur Kolbi. Kepadanya mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat yang berbahagia, kitab yang akan dikaji pada malam hari ini tadi sudah disebutkan, yaitu kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi, atau bisa dibilang kitab Nahwu Buwati, karangan Profesor Ahmad Tifaya MA dan Ibu Wati Susiawati MA, dengan materi bab pertama yaitu tentang al-i'rab wa ma yata'allaq bih. Untuk membuka kajian kitab ini, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada sahabat Nur Kolbi selaku pemateri untuk menyajikan paparan kajian materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cek. Siapa nih yang share screen? Terdengar gak suara saya? Terdengar, Bang. Ya. Yang share screen udah siap belum? Jadi Sudah, biar Bang. teman-teman juga tahu ya, yang lagi dibaca yang mana. Gitu. Karena kan teman-teman 2021 belum dapat semua bukunya, belum sampai ya. Oke. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pendidikan Bahasa Arab Ibnu Arabi, yaitu sahabat Ahmad Faiz Taftazani, Tautum Faiz. Yang sama-sama kita hormati juga Koordinator Departemen Keagamaan Rayon PMII Ibnu Arabi, yaitu sahabat Afif, dan juga para pengurus Rayon yang sama-sama kita hormati juga, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mengorbankan pikirannya, tenaganya untuk mengadakan kajian Nahwu pada malam hari ini. Dan juga teman-teman dari angkatan 2021, teman-teman angkatan tahun 2020, 2019, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan, gak bisa kita hitung. Khususnya nikmat sehat, ya alhamdulillah kita masih dikasih nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu, kita dapat bermuajahah pada malam hari ini dalam kegiatan kajian kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi. Kemudian sholawat beriring salam, marilah kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para teman-teman sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan kajian Nahwu dalam kitab ya Al-Mukhtasar fin Nahwi, karangan dari Profesor Dr. Tibraya dan juga Ibu Dr. Wati Susiawati. Jadi Prof. Tib ini merupakan guru besar dari PBA. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah. Jadi guru besar dari PBA, itu Prof. Tibraya.
Nah, pada malam hari ini kita kaji kitab dari beliau. Dan kitab ini juga, buku ini nanti digunakan sebagai buku bahan ajar ya di semester 1 di Nahwu 1. Nanti digunakan sebagai bahan ajar dari mata kuliah Nahwu 1. Nah, makanya kita kaji pada malam hari ini sebelum nanti teman-teman presentasi. Jadi biar ada persiapan juga, udah tahu oh maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ya, kita khususkan kepada pengarang daripada buku ini, daripada kitab ini, yaitu Prof. Tip dan juga Bu Wati. Semoga Allah sehatkan selalu badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah selalu limpahkan keberkahan kepadanya. Di hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu wa ma yata'allaqu bihi. Ini materi pertama, bab pertama yang ada di dalam kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi. Al-i'rabu wa ma yata'allaqu bihi. I'rab dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi Nahwu itu ya lebih membahas tentang i'rab. Pokok intinya Nahwu itu ya i'rab. Apa sih i'rab? Nanti akan dijelaskan di dalam buku ini apa itu i'rab. Jadi kita bahas malam ini i'rab dan hal-hal yang berkaitan dengan i'rab. Yang pertama, ta'riful i'rabi. Pengertian dari i'rab, definisi dari i'rab. Apa sih yang disebut dengan i'rab? Al-i'rabu huwa taghyirul lahiqu akhiral asma'i wal af'ali bisa babi taghyiril awamili. Al-i'rabu, i'rab, huwa at-taghyirul lahiqu, dia merupakan perubahan yang terdapat akhiral asma'i pada akhir isim-isim wal af'ali ataupun fi'il-fi'il bisa babi taghyiril awamili dengan sebab perubahan amil-amil. Itu yang dimaksud dengan i'rab. Jadi intinya i'rab itu perubahan yang terdapat di akhir daripada isim-isim ataupun fi'il-fi'il. Nah, udah tuh nahwu pembahasannya i'rab. I'rab berarti perubahan kata aja di ya perubahan harokat nanti di akhir kata. Jadi pembahasan nahwu hanya sebatas itu. Nanti akhirnya dhammah, apa fathah, apa kasroh atau sukun. Di pengertian i'rab seperti itu. At-taghyirul lahiqu akhiral asma'i wal af'ali bisa babi taghyirul awamili. Ya. Perubahan yang terdapat pada akhir isim-isim dan fi'il-fi'il dengan sebab perubahan amil-amil yang masuk. Jadi nanti yang merubah itu amil. Amil apa yang masuk? Nah, nanti dengan sebab amil itu maka akhir kata itu dapat berubah. Jadi dengan sebab amil. Ini menurut Anton Dahdah. Ya, definisi i'rab menurut Anton Dahdah. Atau ini ada definisi lain tentang i'rab. Ma taghayyara awakhiral kalimi. Sesuatu yang berubah awakhiril kalimi pada akhir kata li ikhtilafil awamilid dakhilati, karena berbedanya amil-amil yang masuk alaiha pada kata tersebut, lafzon baik nanti dia berubahnya secara lafaz atau takdiran atau secara takdir. Ini definisi yang kedua tentang i'rab. Jadi sesuatu yang berubah di akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atas kata tersebut. Baik nanti perubahannya secara lafaz ataupun takdir. Apa sih maksudnya lafaz? Nah, secara lafaz itu maksudnya jelas perubahannya. Contoh, misalkan di akhirnya itu dhammah zaidun. Dhammah itu jelas dhammahnya jelas gitu.
Tapi nanti ada yang takdir, nggak jelas. Ya, dikira-kirakan, ditakdir. Contohnya apa? Musa itu sebenarnya di akhirnya itu dhammah, tapi nggak ada dhammah di situ, dikira-kirakan takdir. Jadi i'rab nanti ada yang i'rab lafaz, ada yang i'rab takdir. Nah, nanti di bawah ada pembahasannya. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lain. Nih, ada ibarat yang lain lagi. Al-i'rabu i'rab huwa mauqi'ul kalimati, itu adalah posisi kata. Ya, mauqi'ul kalimati, posisi kata fil jumlatil mufidati, pada jumlah mufidah, jumlah yang dapat memberikan faidah. Munasiban, menyesuaikan, lil awamili allati sabaqatha. Ya, munasiban, yang keadaannya menyesuaikan, lil awamili, terhadap amil-amil allati sabaqatha, yang mendahuluinya. Jadi ada juga ibarat lain mengatakan bahwa i'rab itu posisi kata pada jumlah mufidah. Dan posisi katanya itu menyesuaikan amil-amil yang mendahuluinya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu amil, gitu ya. Kenapa sih amil itu bisa menyebabkan perubahan? Nanti akan ada penjelasannya. Fayakunu akhiruha marfu'an. Maka akhir dari katanya tersebut bisa menjadi rafa, au mansuban, atau menjadi nasab, au majruron, atau menjadi jar, au majzuman, atau menjadi jazam. Hasaba ma taqtadihi tilkal awamil sabiqati. Sesuai dengan apa yang diminta, apa yang dituntut dari amil-amil yang mendahuluinya. Jadi tergantung nanti amil apa yang masuk. Kalau misalkan amil ini masuk, oh berarti nanti tuh rofa. Oh kalau ada amil ini nih, amil jazm, berarti jazm. Kalau ada amil nasab, oh berarti nasab. Jadi tergantung amil-amil yang masuk nanti. Ya, jadi perubahannya ini tergantung kepada amil-amil yang masuk, ya, yang sudah disebutkan sebelumnya. Lanjut di bawahnya lagi. Ya, kemudian anasirul i'rabi, unsur-unsur i'rab. Jadi i'rab ada unsur-unsurnya. Yang pertama, mauqi'ul i'rabi, posisi i'rab. Al-misal, contoh. Mubtada'un, mubtada', fa'ilun, fa'il, ya. Maf'ulun bihi, maf'ul bih, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi yang pertama, unsur daripada i'rab adalah mauqi', ya. Posisinya, posisi kata tersebut sebagai apa? Apa sebagai mubtada, apa sebagai fa'il, apa sebagai maf'ul bih. Dia sebagai subjek, sebagai predikat, apa sebagai objek. Itu posisi i'rab. Kemudian yang kedua ada hukmul i'rab. Hukumnya apa di situ? Al-misal, contoh, marfu'un. Ya, apa dia hukumnya rofa? Mansubun, apa dia jazam? Majrurun, mansubun, apa dia mansub, nasab? Majrurun, apa dia jar? Majzumun, apa dia jazam? Jadi nanti ada hukumnya. Posisinya sebagai apa? Hukumnya apa di situ? Kemudian yang ketiga, alamatul i'rabi, tanda i'rabnya. Al-misal, contoh, dhammatun. Ya. Oh, dia rofa. Tanda rofanya apaan? Dhammah. Fathatun, fathah. Kasrotun, kasroh. Wa ghairuhu. Dan yang lain-lainnya. Jadi, ini 3 unsur i'rab. Yang pertama, mauqi'ul i'rab, posisi i'rabnya. Kedua, hukmul i'rab, hukum i'rabnya sebagai apa. Yang ketiga, alamatul i'rab, tanda hukumnya itu apa. Jadi kalau ada tandanya kan gampang kita mengenalnya. Oh dia dhammah, oh berarti rofa.
Oh, dia fathah. Oh, berarti mansub. Jadi begitu. Ada mauqi', ada hukum, ada alamat. Ini 3 unsur-unsur ya, yang harus ada di dalam i'rab. Kemudian aqsamul i'rabi, pembagian-pembagian i'rab. Aqsamul i'rabi, pembagian-pembagian i'rab. Yang pertama ya, al-awwal yang pertama al-i'rabuz zahiri. Ya, i'rab zahiri. Zahir itu secara bahasa artinya nampak, jelas, kelihatan, namanya zahir. Jadi ada yang pertama namanya itu i'rab zahiri. Ya, i'rab yang jelas, yang nampak. Apanya yang nampak? Harokat di akhirnya. Atau al-i'rabul lafzi, i'rab lafzi. Terserah mau pakai nama yang mana. Mau pakai nama i'rab zahiri betul, mau pakai i'rab lafzi juga betul. Apa sih i'rab zahiri atau i'rab lafzi ini? Ya. Asarun zahirun. Bekas yang nampak, maksudnya nih harokat ya, asar. Harokatnya nampak. Ala akhiril kalimati, pada akhir kata. Ya jadi buhul amilu, yang dituntut oleh amil, yang diminta oleh amil. Jadi nanti harokatnya nampak jelas, zohir. Ya, enggak muqaddar, zohir. Nampak jelas di akhir. Fatakunul harokatu zohirotan. Maka keadaan harokat menjadi jelas. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabati. Nah, i'rab zohiri ini terjadi pada kata-kata yang mu'rab ghairil mu'tallatil akhiri, yang tidak mu'tal akhirnya. Jadi nanti ada yang namanya kata yang mu'tal, yang akhirnya berupa huruf illat. Huruf illat itu apa aja? Ada alif, waw, dan ya. Nah, kalau akhirnya berupa 3 huruf itu dinamai dengan mu'tal. Ya. Ada isim mu'tal, nanti ada fi'il mu'tal. Itu karena di akhirnya, di akhir katanya itu berupa huruf illat. Entah huruf illatnya itu alif, waw, ataupun ya. Misalun contoh. Yukrimut thalibul ustadza. Seorang siswa memuliakan guru. Seorang siswa memuliakan guru. Kita lihat di akhir-akhir katanya. Yang pertama yukrimu. Jelas tuh di situ. Ya. I'rab zohiri namanya itu. Jelas. Mu. Dhammah. Ada dhammah yang sangat jelas di situ. Terpang-pang sangat jelas. Yukrimu. At-thalibu. Sama di akhir katanya jelas. Al-ustadza juga jelas. Zohir. Nampak semua. Nah, ini dinamai dengan i'rab zohiri. I'rab yang jelas harokatnya di akhirnya. Nah, ini i'rabnya. Yukrimu fi'lun mudhari'un. Marfu'un bidhammati. Kalau kita kaitkan kepada unsur-unsur i'rab, ya, kepada unsur-unsur i'rab, yang pertama tadi ada mauqi'ul i'rab. Yang kedua ada hukmul i'rab. Yang ketiga ada alamatul i'rab. Kalau kita kaitkan di lafaz yukrimu, fi'lun mudhari'un itu menjadi mauqi'ul i'rab. Posisi i'rabnya menjadi fi'il mudhari, kata kerja yang menyatakan sedang dikerjakan, yang menunjukkan pekerjaan itu sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi posisi i'rabnya, mauqi'ul i'rabnya fi'lun mudhari'un. Hukum i'rabnya apa? Marfu'un. Rafa. Hukum i'rabnya rafa. Kemudian alamat i'rabnya apa? Alamatul i'rab. Tandanya dia rafa itu apa? Bidhammati, dengan dhammah. Jadi itu unsur-unsur i'rab yang 3 ini yang harus ada di dalam i'rab. Walaupun nanti ada i'rab yang lebih panjang lagi dibanding dengan ini. Tapi ini udah memenuhi unsur. Yang pertama harus ada mauqi'ul i'rab,
Yang kedua harus ada hukmul i'rab, yang ketiga alamatul i'rab. Nah, fi'lun mudhari'un maudhu'ul i'rab, marfu'un hukm i'rab, bi dhammati itu tanda i'rabnya. At-thalibu ya, at-thalibu fa'ilun menjadi fa'il, subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Marfu'un yang rafa, bi dhammati dengan dhammah. Al-ustada ya, lafaz al-ustada maf'ulun bihi menjadi maf'ul bih. Mansubun yang nasab bil fathati dengan fathah. Jadi kalau kita kaitkan ke dalam bahasa Indonesia, yukrimu itu predikat, at-thalibu subjek, al-ustada objek. At-thalibu subjek, ya, seorang siswa subjek, memuliakan predikat, guru objek. Nah, itu bagian yang pertama, i'rab zohiri, i'rab yang nampak. Artinya di akhir katanya itu terlihat jelas, dhammahnya jelas, fathahnya jelas. Kemudian yang kedua ada al-i'rabut takdiri, i'rab takdir, yang dikira-kirakan. Apa pengertiannya? Asarun ghairi zahirin. Bekasnya tidak nampak, harokatnya tidak nampak, tidak jelas. Mana tuh? Ala akhiril kalimati, pada akhir kata. Ya, jadi buhul amilu, yang diminta oleh amil, yang dituntut oleh amil. Fatakunul harokatu, maka keadaan harokat muqaddaratan, ya, dimuqaddarakan, dikira-kirakan. Di annaha, ya, karena i'rab takdiri ini, ya, karena katanya ini, ya, kata yang di-i'rabkan nanti, yang berubah akhirnya, ghairu malhuzatin, tidak dapat dituliskan, tidak dapat dicatatkan. Maksudnya gimana sih? Nih, kita lihat di contoh. Misalun contoh, Ja'a Musa. Ja'a Musa. Coba dinaikin share screen-nya. Ja'a Musa tadi. Di Aqsamul I'rab bagian yang kedua. Atas lagi, atas. Nah, bawah lagi, nah itu. Ja'a Musa. Kita lihat. Ja'a fi'il madhi, ya, fi'lun madhin, mabniyun 'alal fathi. Ja'a fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Ja'a merupakan fi'il madhi, mabniyun yang mabni 'alal fathati, atas fathah. Jadi semua fi'il madhi nanti hukumnya mabni, tidak bisa di-i'rab, tidak bisa dirubah-rubah akhir katanya. Jadi dia tidak masuk ke dalam pembahasan i'rab. Ya. Kalau dalam kaedahnya, ya, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi fathah akhirnya selamanya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathati. Dia menjadi fi'il, kata kerja. Fa'ilnya apa? Subjeknya apa? Musa. Musa fa'ilun marfu'un bidhammatil muqaddarati 'alal alifi. Musa menjadi fa'il marfu'un yang rafa bidhammatil muqaddarati, dengan dhammah yang dikira-kirakan ada, 'alal alifi, di atas alif. Asalnya ja'a Musa'u, misalkan Musa'u. Jadi ada dhammah di atas alif, seakan-akan ada dhammah di atas alif. Tapi kita nggak bisa memberikan dhammah di atas alif. Kenapa? Karena alif sampai kapanpun tidak akan bisa menerima harokat. Yang ada harokatnya apa? Hamzah, bukan alif. Alif nggak bisa menerima harokat. Nah, maka
harokat dhammah yang seharusnya ada di alif dikira-kirakan ada di situ. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Alif nggak bisa nerima harokat. Maka dikira-kirain ada dhammah di atas alif. Nah, itu namanya i'rab takdiri. Nggak jelas. Ya, dikira-kirain doang ada dhammah di atas. Kalau kita bedakan sama yang i'rab zahiri tadi yang atas, itu nampak jelas. Ya. Yukrimu, tuh mu-nya jelas. At-talibu, di bu-nya jelas, ada dhammah. Al-ustadza, di za-nya jelas, ada fathah. Tapi kalau takdiri, dikira-kirain ada dhammah di atasnya. Karena adanya sebuah uzur. Uzurnya, alif nggak bisa menerima harokat. Kemudian yang ketiga, ya, al-i'rabul mahalli, i'rab mahalli, i'rab tempat. I'rab tempat. Apa sih maksudnya i'rab tempat? Taghyirun i'tibari bisa babil amili. Perubahan yang terfikirkan gitu ya, i'tibar. Bisa babil amili dengan sebab amil. Jadi semua perubahan i'rab nanti disebabkan oleh amil yang masuk. Fala yakunu zahiran. Kata tersebut nantinya i'rabnya tidak zahir, tidak nampak. Wala muqaddaron, dan juga tidak dikira-kirakan. Terus gimana? Wa huwa yakunu fil kalimatil mabniyati. Dia keadaannya pada kata-kata yang mabni. Contohnya apa? Misalun, contoh, al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Seorang guru ada di dalam kelas. Al-mudarrisu mubtadaun. Ya, mudarris, al-mudarris menjadi mubtada. Marfu'un yang rofa bidhammati dengan dhammah. Fi, ya, harfu jarrin, merupakan huruf jar. Mabniyun, yang mabni ada sukuni, atas sukun. Al-fasli, kemudian al-fasli, ismun majrurun. Isim jar, ya, isim majrur. Bil kasroti, dengan kasroh. Wal jumlatu min fil fasli fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Itu. Nah, kenapa disebut dengan i'rab mahal? Karena kalau kita lihat al-mudarris di sini merupakan mubtada. Yang namanya mubtada tentu butuh khobar. Butuh khobar. Nah, kalau kita ke kaidah mubtada dan khobar, khobar itu musnad kepada mubtada, nyender kepada mubtada. Mubtada itu rofa hukumnya. Dan khobar pun juga harus rofa. Di sini al-mudarrisu rofa. Ya, mubtadaun marfu'un bidhammati, rofa dengan dhammah. Khobarnya mana? Ini khobarnya fil fasli. Ya, secara mahal, secara tempat. Dia menempati tempatnya rofa. Ya, menempati tempatnya khobar. Karena khobar rofa, maka dihukumi sebagai rofa. Walaupun secara teks, ya, secara tulisan kita lihat fil fasli itu jar, tapi secara tempat dia menempati tempatnya rofa. Maka disebut dengan i'rab mahalli, i'rab tempat. Karena dia menempati tempatnya khobar, maka dia harus bersifat sebagai khobar. Khobar sifatnya itu rofa, maka dihukumi sebagai rofa. Nah, itu pembagian i'rab. Jadi ada 3 i'rab. Yang pertama i'rab zahiri atau i'rab lafzi, yang kedua ada i'rab takdiri, yang ketiga ada i'rab mahalli. Kemudian anwa'ul i'rabi. Anwa'ul i'rabi. Macam-macam i'rab. Jadi i'rab ada macam-macamnya.
Jangan lupa ngopi dulu, ngopi. Jangan serius-serius banget. Ngopi-ngopi. Anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Anwa'u i'rabil ismi, ya, macam-macam i'rab isim. Jadi nanti ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja. Nah, nanti antara isim dan fi'il itu macam i'rabnya berbeda. Yang pertama anwa'u i'rabil ismi, macam-macam i'rab isim. Yang pertama ar-raf'u, rafa. Atau al-marfu'u, atau yang dirofakkan. Sama aja maksudnya rofa. Al-mithalu, contoh. Al-ilmu. Al-ilmu nafi'un. Ini mungkin ada typo ya. Al-ilmu nafi'un. Contohnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mubtada'un, menjadi mubtada'. Marfu'un yang rofa bidhammati, dengan dhammah. Nafi'un, ya, lafaz nafi'un, khobarun, menjadi khobar. Marfu'un yang rofa bidhammati, dengan dhammah. Kita lihat al-ilmu dan nafi'un. Al-ilmu di situ dihukumi sebagai rofa. Dan tanda rofanya itu dhammah. Kemudian nafi'un sebagai khobar. Hukum khobar ya rofa. Rofanya dengan dhammah. Jadi yang pertama, macam-macam i'rab pada isim itu adalah rofa. Kemudian yang kedua, an-nasbu, nasab. Jadi nanti dalam isim ada juga yang namanya hukum i'rab nasab. Au al-mansub, atau yang dinasobkan. Al-mithalu, contoh. Innal ilma, sesungguhnya ilmu, nafi'un, itu bermanfaat. Inna, ya lafaz inna, harfut taukidi, huruf taukid, penguat. Maka maknanya itu sesungguhnya, penguatan. Ilmu itu benar-benar bermanfaat. Sesungguhnya ilmu itu bermanfaat, penguatan. Mabniyun alal fathati, mabni atas fathah. Selain inna ini sebagai huruf taukid, inna juga merupakan huruf nasab. Ya, amil nasab. Karena nanti amalnya inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabaro. Bener kosong deh. Al-ilma, ya lafaz al-ilma ismu inna, ya, isim inna. Mansubun yang nasab bil fathati, dengan fathah. Nafi'un, ya lafaz nafi'un, khobaru inna, menjadi khobarnya inna. Marfu'un bid dhammati, yang rafa dengan dhammah. Tadinya tuh ilmun nafi'un, ya al-ilmu nafi'un. Sebuah ilmu itu ya bermanfaat, ilmu itu bermanfaat. Mungkin yang diajak bicara belum percaya kalau ilmu itu bermanfaat, maka didatangkan inna, huruf taukid. Dan juga inna bukan hanya huruf taukid, tapi juga merupakan huruf nasab yang beramal ya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Al-ilma, ya yang tadinya itu al-ilmu, yang tadinya mubtada, berubah menjadi isim inna, bukan lagi menjadi mubtada tapi menjadi isim inna. Nafi'un, yang tadinya merupakan khobarnya mubtada, berubah juga menjadi khobarnya inna. Ini yang kedua, macam-macam tanda, ya macam-macam i'rab di dalam isim itu nasab. Kemudian yang ketiga, al-jarru awil majruru, jar. Al-mithalu, contoh. At-tullabu fil fasli, para siswa ada di dalam kelas. At-tullabu, lafaz at-tullabu mubtadaun, menjadi mubtada. Marfu'un bid dhammati, yang rafa dengan dhammah. Fi, ya huruf fi, harful jarri, merupakan huruf jar. Mabniyun, yang mabni ala sukuni, atas sukun.
Lanjut di bawahnya. Ya, al-fasli, lafaz al-fasli ismun majrurun bil kasroti, merupakan isim yang majrur. Majrurnya dengan kasroh. Jadi bagian ya macam i'rab pada isim yang ketiga itu adalah jar. Kemudian anwa'u i'rabil fi'li, macam-macam i'rab pada fi'il. Yang pertama ar-raf'u au al-marfu'u, ya rafa. Al-misalu contoh, yaqra'u aliyun al-Qur'ana, Ali membaca Al-Qur'an. Yaqra'u, lafaz yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati. Yaqra'u merupakan fi'il mudhari yang rafa dengan dhammah. Yang namanya fi'il mudhari ketika tidak ada amil di depannya, maka hukumnya rafa. Aliyun, lafaz Ali, fa'ilun menjadi fa'il atau subjek. Marfu'un yang rafa bid-dhammati dengan dhammah. Al-Qur'ana, lafaz Al-Qur'ana maf'ulun bihi menjadi maf'ul bih. Mansubun yang nasab bil fathati dengan fathah. Yaqra'u predikat, aliyun subjek, Al-Qur'ana objek. Kemudian yang kedua, macam i'rab pada fi'il yaitu nasab, ya, an-nasbu awil mansubu, ya, nasab. Al-misalu contoh, likai yaqra'a aliyun al-Qur'ana, likai yaqra'a aliyun al-Qur'ana. Tapi kalau mau disambung bacanya likai yaqra'a aliyunil Qur'ana, aliyunil Qur'ana. Kenapa aliyunil? Karena aliyun itu akhirnya ada sukun. Ada sukun yang mati, tanwin. Tanwin itu kan sukun yang mati. Ya, ada sukun. Nun yang mati, sukun yang mati. Nun yang mati, tanwin itu nun yang mati. Ketemu dengan sukun juga tuh. Susah dibacanya. Aliyun al. Maka agar mudah, ya, sukun nun yang ada pada tanwin, kan tanwin mengandung nun, walaupun enggak secara tertulis, hanya secara lafaz ada nunnya, dikasrohkan, aliyunil Qur'ana. Jadi nasab yang macam i'rab yang kedua pada fi'il itu nasab. Likai yaqra'a aliyunil Qur'ana. Agar supaya Ali membaca Al-Qur'an. Likai, ya, lafaz likai harfun nasbi merupakan huruf nasab. Mabniyun yang mabni ada sukuni atas sukun. Nah, selain itu likai juga merupakan amil nasab yang menasabkan kata setelahnya. Yaqra'a, lafaz yaqra'a fi'lun mudhari'un merupakan fi'il mudhari. Mansubun yang nasab bil fathati dengan fathah. Aliyun, lafaz aliyun, fa'ilun menjadi fa'il. Marfu'un yang rafa' bil dhammati dengan dhammah. Al-Qur'ana, lafaz Al-Qur'ana, maf'ulun bihi, maf'ul bih, mansubun yang nasab bil fathati dengan fathah. Itu macam yang kedua daripada i'rab di fi'il. Kemudian yang ketiga, al-jazmu. Nah, ini jazam. Al-jazmu, jazam. Awil majzum. Al-misalu contoh. Lam yaqra' aliyunil Qur'ana. Ali tidak membaca Al-Qur'an. Ali tidak membaca Al-Qur'an. Ini contoh i'rab jazam. Tadi di isim nggak ada yang namanya i'rab jazam. Adanya i'rab jar. I'rab jazam hanya ada di fi'il. Begitupun sebaliknya, i'rab jar hanya ada di isim. Kita lihat i'rabnya, lam
ya huruf lam, harfu jazmin merupakan jazm. Kalau mau ditambahin harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Mabniyun ala sukuni, mabni atas sukun. Yaqra, lafaz yaqra, fi'lun mudhari'un majzumun bisukun. Lafaz yaqra menjadi fi'il mudhari, majzumun yang jazam dengan sukun. Tadinya yaqra'u aliyun al-Qur'ana. Kemudian datang lam. Lam merupakan amil jazam, huruf jazam. Maka yaqra, ya, kata yang terletak setelah lam harus dijazamkan. Lam yaqra aliyun al-Qur'an. Jadi itu macam-macam i'rab. Di fi'il ada rafa, ada nasab, ada jazam. Sedangkan di isim ada rafa, ada nasab, ada jar. Yang beda hanya jazam dan jar. Jazam hanya ada di fi'il, sedangkan jar hanya ada di isim. Lanjut. Alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab. Setelah kita tahu ya, apa aja macam-macam i'rab, kita juga harus kenal tandanya apaan sih? Oh, rofa. Iya, rofa. Tahu. Tapi kalau kita nggak tahu tandanya, kita nggak bakal kenal. Seperti halnya ketika kita melihat orang. Oh, no si Ali, no. Tapi kita nggak tahu tandanya apa. Kita kan nggak bakal bisa kalau nyebut, kita nggak bakal bisa nyebut kalau dia Ali, kalau kita nggak tahu tandanya. Oh no Ali, ada tai lalatnya tuh di pipi. Berarti Ali tuh. Untuk kita kenal, maka kita harus tahu tanda-tandanya. Alamatul i'rabi, tanda i'rab, harokatun wa harfun. Ada yang harokat dan ada juga yang huruf. Fal harokatu, ya, tanda i'rab yang harokat, salasun, ada 3. Ad-dhammatu yang pertama dhammah, wal fathatu yang kedua fathah, wal kasratu yang ketiga kasroh. Ini merupakan tanda tanda rofa, tanda i'rab yang berupa harokat. Kenapa sukun nggak masuk harokat? Karena sukun itu yang nggak ada harokat, gitu. Ya, sukun itu bukan harokat. Sukun nggak ada harokat. Harokat itu 3, dhammah, fathah, kasroh. Sukun nggak ada harokat berarti ya sukun, gitu. Wal ahrufu kemudian yang berupa huruf, arba'atun ada 4. Al alifu yang pertama alif, wan nunu yang kedua nun, wal wawu yang ketiga wawu, wal ya'u yang keempat ya. Ini merupakan huruf-huruf yang ada nantinya yang hadir ya pada tanda-tanda i'rab. Al mu'rabatu bil harokati wal mu'rabatu bil hurufi. I'rab dengan harokat dan i'rab dengan huruf. Alamatu raf'il mu'rabati bil harokati. Tanda-tanda rofa yang i'rab ya, yang mu'rab dengan harokat. Apa aja sih tanda rofa yang berupa harokat apa aja? Yang pertama ad-dhammatu, dhammah. Yang pertama dhammah. Jadi nanti ketika akhir kata, ini kan kita bahas i'rab. Kalau kita balikin lagi ke atas, i'rab itu perubahan akhir kata. Kalau akhir katanya berupa dhammah, berarti bisa kita ketahui bahwa dia merupakan rofa. Yang pertama dhammah. Dan dhammah ini ada pada beberapa tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Ya, al-ismul mufradu, pada isim mufrad. Isim yang menyatakan satu benda atau satu orang. Namanya isim mufrad. Al-mithalu, contoh. Ar-rajulu yadhhabu ilal baiti. Seorang laki-laki pergi ke rumah. Yang merupakan isim mufrad di sini adalah lafaz ar-rajulu, satu orang laki-laki. Jadi kalau nanti ada isim mufrad, hukumnya rofa, maka rofanya dengan dhammah.
ar-rajulu yadhhabu ilal baiti. Seorang laki-laki pergi ke rumah. Atau yuhibbu aliyun sadiqahu. Ali mencintai temannya. Ali mencintai temannya. Mana yang merupakan isim mufrad? Ali, ya, nama orang. Ali mencintai temannya. Jadi yang pertama, dhammah itu terletak pada isim mufrad. Kemudian yang kedua, dhammah terletak pada jamak taksir. Jam'ut taksiri, jamak taksir. Al-mithalu contohnya, ar-rijalu, para lelaki, yadhabuna ilal baiti, pergi ke rumah. Para lelaki pergi ke rumah. Ini namanya jamak taksir. Jamak itu artinya isim yang menyatakan banyak. Ini namanya isim jamak. Kalau tadi isim mufrad itu menyatakan satu orang. Ar-rajulu, seorang lelaki. Tapi kalau jamak ini menyatakan banyak orang. 3 atau lebih. 3 atau lebih. Ar-rijalu, ya para lelaki. Ini namanya jamak taksir. Kenapa dinamai jamak taksir? Karena nantinya ditaksir, ya dipecah. Dipecah gimana? Antara huruf yang ada pada saat isim mufrad. Tadinya kan ro, jim, dan lam. Rojulun. Ro, jim, dan lam. Tapi ketika ingin dijamakkan, ro, jim, dan lam itu dipecah. Ada pemisah di situ. Pemisahnya apa? Di antara jim dan lam dipisah dengan alif. Maka dinamai dengan jamak taksir. Jadi nanti ada yang namanya jamak taksir, ada yang namanya jamak muannas salim, mudzakkar salim. Jadi yang kedua, dhammah ada pada jamak taksir. Yang ketiga, jam'ul muannatsi as-salimu. Jamak muannas salim. Nah, ini berbeda dengan jamak taksir, tapi secara makna sama untuk banyak orang. Ya, 3 orang atau lebih. Kenapa dinamai jamak muannas salim? Karena selamat. Selamat apa? Enggak dipisahkan, enggak pecah dari bentuk mufradnya. Kita lihat di contoh. Al-mithalu contoh. Al-fatayatu, para perempuan, para pemudi, ya, remaja putri, para pemudi, yadhabna, pergi ila suqi, ke pasar. Tadinya lafaz mufradnya fata, ya fata. Kemudian dari fata itu ketika ingin dijamakkan hanya menambahkan alif dan juga ta. Antara 3 huruf fa, ta, dan alif itu tidak dipisah. Ya, tidak dipisah. Tetap selamat. Bentuk mufradnya selamat. Beda dengan tadi rojul. Bentuk mufradnya nggak selamat. Tadinya rojulun, jadi rijalun. Ada pemisah di antara jim dan lam. Tapi kalau jamak yang salim-salim, ya jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, itu bentuk mufradnya selamat ketika dia dijamakkan. Itu perbedaan antara jamak taksir dengan jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim nanti. Nah, bisa dibaca sendiri tuh i'rabnya. Kemudian yang alamatu raf'il mu'rabati bil hurufi. Tanda-tanda rafa yang mu'rab dengan huruf. Tadi kan dengan harokat, sekarang yang dengan huruf. Yang pertama al-wawu, wawu. Yang pertama wawu. Al-asmaul khamsatu. Jadi wawu ini juga ada di beberapa tempat. Yang pertama ada pada al-asma al-khamsah, isim-isim yang 5. Apa aja sih? Abun, akhun, hamun, fu, dhu. Al-misalu contoh. Ja'a akhu aliyin. Telah datang saudaranya Ali. Telah datang saudaranya Ali. Nah, yang menjadi tanda i'rabnya, ya tanda rafa'nya di situ adalah wawunya. Akhu aliyin. Di akhu itu di wawunya menjadi tanda rafa'.
Yasrobu akhuka al-qahwata. Saudaramu meminum kopi. Yasrobu akhuka al-qahwata. Kita lihat di akhuka yang menjadi tanda i'rab rofa, ya, yang menjadi tanda i'rab rofa di situ adalah wawunya. Kemudian wawu yang kedua ada pada jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkaris salim. Contoh al-misal, at-tullabu, para siswa, yajlisuna 'alal karosi, duduk di atas kursi. Oh, at-tullab. Atau yang kedua contohnya al-fallahuna yajlisuna 'ala safinati. Ini yang at-tullab itu bukan jamak mudzakkar salim itu. Ya, jamak taksir maksudnya. Mungkin ada kesalahan cetak atau apa, kita nggak tahu. Yang termasuk jamak mudzakkar salim di situ yang al-fallahunanya. Al-fallahuna yajlisuna 'ala safinati. Para petani duduk di atas kapal. Mufradnya fallah, fallah. Ketika di jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun, al-fallahuna, ya, fallahuna. Itu tetap salim, tetap selamat, bentuk mufradnya dari fallah, tinggal ditambah di akhirnya wawu dan nun. Itu yang dinamai dengan jamak mudzakkar salim. Bisa dilihat sendiri i'rabnya. Lanjut. Kemudian tanda rofa, ya, yang berupa huruf itu adalah alif. Alif. Pada tempat apa? Pada al-musanna atau ismut tasniyah. Isim yang menyatakannya, yang menunjukkan untuk dua orang atau dua benda. Al-misalu, contoh. Jalasa at-talibani 'alal kursi. Dua orang siswa duduk di atas kursi. Mufradnya talibun, ya, isim mufradnya talibun, satu orang siswa. Isim tasniyahnya talibani, ya, dua orang siswa. Jamaknya bisa tullab, ya, tullab itu jamak taksir, atau talibun, talibuna itu jamak mudzakkar salim. Jadi nanti ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jamak. Isim mufrad menyatakan satu orang atau satu benda, isim tasniyah menyatakan dua orang atau dua benda, isim jamak menyatakan banyak, tiga orang atau lebih. Kita lihat pada at-talibani. At-talibani itu merupakan isim tasniyah. Ada fathah, ada alif, ya, sebelum nun. Itu yang menjadi tanda rofaknya. Yang menjadi tanda rofaknya, isim tasnya itu alif, ya, yang terletak sebelum nun. Ya, adapun nunnya, ya, nunnya itu merupakan pengganti daripada nun pada saat isim mufrad. Iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Kita lihat jalasa fi'lun madin mabniun al-fathati, at-talibani fa'ilun marfu'un bil alif li annahu. Nah, ini kesalahan cetak. Li annahu musanna atau li annahu ismut tasniyati, bukan asmaul khamsah. Ini ada kesalahan cetak. Ala harful jarri mabniun ala sukun. Al-kursi ismun majrurun bil kasrati. Kemudian subutun nun, tetapnya nun. Nah, ini tanda rofa berupa huruf yang keempat, tetapnya nun, subutun nun. Ada pada apa? Ada pada al-af'alul khamsatu, fi'il-fi'il yang 5. Al-misalu, contohnya, al-muslimuna yu'minuna billahi. Orang-orang muslim beriman kepada Allah. Ini namanya ada al-af'alul khamsah. Ada yang namanya al-af'alul khamsah, isim-isim yang 5. Apa aja?
Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu namanya al-af'alul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, nanti tanda rofa'nya nunnya yang ada di akhir. Yaf'alani, nunnya yang menjadi tanda rofa'nya. Taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Semuanya itu tanda rofa'nya dengan nun. Subutun nun, tetapnya nun. Lanjut. Kemudian setelah rofa kita beranjak ke nasab. Alamatu nasbil mu'rabati bil harokati. Tanda-tanda nasab yang mu'rab dengan harokat. Yang pertama al-fathatu. Fathah. Fathah. Tanda nasab berupa harokat yang pertama adalah fathah. Pada apa? Pada al-ismul mufrad, pada isim mufrad. Al-mithalu contoh. Innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Ra'aitu rajulan yadhhabu ilal baiti. Mana yang isim mufrad? Lafzul jalalah ya Allah itu isim mufrad dan juga lafaz rajulan. Sama-sama nasab. Kenapa innallaha? Karena ada inna. Inna merupakan harfun nasab. Ya, harfun nasbi, huruf nasab, amil nasab. Maka yang terletak setelah inna harus nasab. Jadi innallaha. Kemudian kenapa rojulan? Karena rojulan menjadi maf'ul bih. Hukum maf'ul bih adalah nasab. Nanti ada pembahasannya maf'ul bih. Hukumnya apa sih maf'ul bih? Nanti ada pembahasannya di bab-bab berikutnya. Yang penting sekarang kalian kenal dulu tanda-tandanya. Tanda-tanda i'rabnya. Macam-macam i'rabnya. Kemudian yang kedua, ada pada jam'ut taksiri, jamak taksir. Al-misalu contoh. Ra'aitu rijalan yadhhabuna ilal baiti. Aku melihat banyak laki-laki yang pergi ke rumah. Jamak taksirnya rijalan. Ya, situ. Rijalan jamak taksir yang nasab dengan fathah. Kemudian ya, tanda i'rab berupa harokat bagi nasab yang kedua adalah al-kasratu, kasroh. Terletak pada jam'ul muannasi as-salimu, jamak muannas salim. Al-mithalu contoh. Ra'aitul fatayatil lati yadhhabna ila suqi. Aku melihat para pemudi yang pergi ke pasar. Kita lihat pada lafaz al-fatayati. Al-fatayati. Karena dia menjadi maf'ul di situ, menjadi objek, maka harus nasab. Dan tanda nasabnya adalah dengan kasroh. Ya. Al-fatayati. Nasabnya dengan kasroh. Nah, itu tanda-tanda i'rab, ya tanda-tanda nasab yang mu'rab dengan harokat. Kemudian alamatun nasbil mu'rabati bil hurufi. Tanda-tanda nasab yang mu'rab dengan huruf. Yang pertama ada al-alifu, alif. Pada al-asma'ul khamsatu. Pada isim-isim yang 5. Abun, akhun, hamun, fun, dhu. Mungkin kalau di kitab Jurumiyah itu ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Tapi yang menjadi al-asma'ul khamsahnya itu abunya, ya akhunya, hamunya, fu'nya, dhu-nya. Al-mithalu contoh, ra'aitu abaka, aku melihat bapak kamu. Ketika rofa, abuka, tapi ketika nasab jadi abaka. Tanda rofa'nya dengan alif yang ada sebelum huruf kaf. Kemudian yang kedua ada al-ya'uya. Terletak pada al-muthanna, isim yang menyatakan dua atau isim tasniyah. Al-mithalu contoh, ra'aitu rajulaini yadhhabani ilal madrasati. Aku melihat dua orang laki-laki pergi ke sekolah. Mana isim tasniyahnya?
Rojulaini, rojulaini. Ketika rofa, rojulani, rojulun, rojulani, rijalun. Rojulun, rojulani, rijalun. Ketika rofa tadi itu dengan alif. Tapi ketika nasab berubah menjadi ya, tanda nasabnya. Ro'a itu rojulaini. Kemudian yang kedua terdapat pada jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salimu. Al-mithalu contoh. At-tayyibatu lit-tayyibina. Perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Jadi udah ada ketetapannya. Yang baik ya sama yang baik yang terdapatnya. Tuh. Tenang aja, orang baik pasti dapat orang baik. Laki-laki yang baik dapatnya perempuan yang baik. Jadi jamak mudzakkar salim ketika nasab itu dengan ya. Tadinya tayyibuna. Tayyibuna. Tapi ketika nasab itu berubah menjadi at-tayyibina. Ra'aitu fallahina yajlisuna 'ala safina. Aku melihat para petani duduk di atas kapal. Tadinya fallahuna ketika rafa, tapi ketika nasab menjadi fallahina. Tanda nasabnya dengan ya. Lanjut. Ya, kemudian hadfun nun, membuang nun. Jadi tanda nasab dengan huruf yang berikutnya adalah dengan membuang nun. Pada al-af'alul khamsatu, fiil yang 5. Contohnya al-mithalu, contoh. Al-muslimuna la yakfuru billahi. Orang-orang muslim tidak akan kufur kepada Allah. Asluhu, asalnya yakfuruna. Asalnya yakfuruna. Yakfuruna billahi. Tapi ada amil nasab yang masuk. Apa amil nasabnya? Lan. Ketika lan masuk, di depannya yakfuruna, maka harus dihapus nunnya. Harus dibuang, dihadzaf. Sebagai tanda kalau dia nasab. Jadi tanda nasab, fiil yang 5, itu dengan membuang nun. Lanjut. Alamatu jarril mu'rabati bil harokati. Tanda-tanda jar yang mu'rab dengan harokat. Yang ketiga. Tadi kan rofa udah, nasab udah, sekarang jar. Al-kasrotu, kasroh. Yang pertama kasroh. Adanya di mana nih kasroh? Yang pertama al-ismul mufradu, ada pada isim mufrad. Al-mithalu contoh. Jalasa at-talibani. Oh, ini bukan contohnya. Lihat yang setelahnya aja. Yanzuru Ahmadu ila rajuli. Ahmad melihat rajul, seorang laki-laki. Yanzuru Ahmadu ila rajuli. Yang menjadi isim mufrad di situ Ahmadu. Ahmadu, Ahmad. Isim mufrad ketika ar-rajul ya, ar-rajul ketika jar ya, ketika jar isim mufrad, ketika jar itu dengan kasroh. Tanda jarnya dengan kasroh. Tadinya ar-rajulu masuk ila. Ila merupakan huruf jar. Maka kata yang terletak setelah ila harus dijarkan menjadi ar-rajuli. Kemudian alamatu jarril mu'rabati bil hurufi. Tanda-tanda jar yang mu'rab dengan huruf. Yang tadi udah dengan harokat. Cuma satu aja pada kasroh. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda jar yang mu'rab dengan huruf. Yaun yang pertama ya. Pada al-asma'ul khamsatu.
pada isim-isim yang 5. Al-mithalu contoh, yanzuru Ahmadu, Ahmad melihat ila abika kepada bapak kamu. Kita fokus ke abika. Abika. Ketika rofa itu abuka. Tanda rofanya dengan dhammah. Ketika nasab tadi dengan fathah, abaka. Nah, ketika jar, al-asma'ul khamsah itu dengan ya, abika. Jadi yang menjadi tanda bagi al-asma'ul khamsah, ya, yang menjadi tanda jarnya itu ya-nya, abika. Kemudian yang kedua al-mutsanna pada isim tasniyah. Ini menyatakan ini. Yanzuru Ahmadu ilal muslimaini. Ahmad melihat 2 orang muslim. Ahmad melihat kepada 2 orang muslim. Isim tasniyah ketika jar itu sama dengan nasab. Sama-sama dengan ya. Sama-sama muslimaini gitu. Tanda jarnya itu dengan ya. Kemudian yang ketiga jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Al-mithalu contoh, marartu bil muslimina, aku lewat bersama dengan orang muslim. Jamak mudzakkar salim ketika jar sama hukumnya dengan ketika dia nasab. Sama-sama dengan ya. Tadinya muslimuna. Ketika ada huruf jar di depannya, maka jamak mudzakkar salim harus jar juga. Dan tanda jarnya dengan ya, muslimina. Yanzuru Ahmadu ilal muslimina. Sama. Kemudian, fathatun. Ya, fathah. Tanda jar berupa berupa harokat yang kedua yaitu dengan fathah. Pada al-ismu ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif. Apa sih isim ghairul munsharif? Isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, yang tidak bisa ditanwin. Nanti ada bentuk-bentuk isim apa aja yang tidak bisa ditanwin. Contoh, al-mithalu contoh. Nazara Hamidun ila Maryam. Hamid melihat kepada Maryam. Hamid melihat kepada Maryam. Nah, yang merupakan isim ghair munsharif di sini adalah lafaz Maryam. Maryama. Ya, Maryama. Maryam merupakan isim ghair munsharif. Maka ketika datang huruf jar kepadanya harus dijarkan dengan fathah. Ila Maryama, bukan Maryami. Atau nanti contoh daripada isim munsharif, isim ghair munsharif yang lainnya Ahmad juga. Ila Ahmada, bukan Ahmadi gitu. Dengan bisa ditanwin. Kemudian alamatul jazmil mu'rabati bil harokati. Tanda jazm yang mu'rab dengan harokat. As-sukunu yang pertama sukun. Sukun bukan harokat. Sukun itu tidak ada harokat. Pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Fi fi'li sahihil akhir. Pada fi'il yang sahih akhirnya. Al-mithalu contoh. Lam yafham at-talibu ad-darsa. Seorang siswa tidak memahami pelajaran. Tanda jazm bagi bagi fi'il mudhari yang sahih akhir itu dengan sukun. Tadinya yafhamu at-talibu ad-darsa. Ya. Yafhamu at-talibu ad-darsa. Siswa memahami pelajaran. Tapi datang kepada yafham amil jazam berupa lam. Masuk tuh lam. Maka lam merubah i'rab daripada yafhamu. Yang tadinya yafhamu menjadi yafham, menjadi jazam. Jazamnya dengan sukun. Kemudian alamatu jazmil dikatasin dikit.
Kemudian alamatu jazmil mu'rabati bil hurufi, tanda jazm yang mu'rab dengan huruf. Tadi yang dengan harokat satu doang, yaitu sukun. Kemudian dengan huruf. Yang pertama apa? Hadfun nuni, membuang nun. Ya, membuang nun. Pada apa? Fil af'alil khamsati. Pada fiil-fiil yang 5. Pada fiil-fiil yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu semua ketika jazm ya, dengan membuang nun. Contohnya al-mithalu at-tullabu lam yafhamu ad-darsa. At-tullabu lam yafhamu ad-darsa. Asluhu yafhamuna. Asalnya itu yafhamuna, masuk ke lam. Lam itu merupakan amil jazam. Maka yang tadinya yafhamuna dibuang nunnya menjadi yafhamu. Kemudian yang kedua terletak yang kedua berupa hazfu harfil illati, membuang huruf illat pada fi'il mu'tal, fil fi'lil mu'talli, pada fi'il mu'tal, fi'il yang akhirnya berupa huruf illat, fi'il yang akhirnya berupa huruf illat. Al-misalu contoh, liyarmit tullabu az-zabalata ilal mazbalati. Liyarmit tullabu az-zabalata ilal mazbalati. Hendaknya para siswa itu membuang sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah. Asluhu yarmi. Asalnya yarmi. Yarmi at-tullabu az-zabalata ilal mazbalati. Para siswa membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian masuk ke li pada kata yarmi, masuk ke lam. Lam di situ merupakan huruf jazm, amil jazam. Maka kata yang terletak setelah lam itu harus dijazamkan. Harus dijazamkan. Dan jazamnya dengan membuang huruf illat yang terletak di akhirnya. Tadinya yarmi, ya, roma, yarmi, melempar, ya, melempar. Ketika masuk lam menjadi liyarmi, dibuang huruf illatnya. Nah, dah. Itu bab 1 daripada buku Al-Mukhtasar fin Nahwi. Itu mungkin penjelasan dari saya. Ya, mungkin nanti akan dibuka sesi pertanyaan oleh moderator. Silahkan moderator dibuka di pertanyaan, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Itu tadi paparan materi dari sahabat atau Tom Kolbi. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi sahabat-sahabati yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, siapa itu? Lananda Arsi Jovansyah, dipersilakan. Sambil ngopi juga lah. Maaf, itu suaranya nggak terdengar. Siapa Jovansyah? Ngopi kalau nggak ada temennya nggak enak tuh. Coba ente pas ngomong headsetnya dilepas deh. Paling headsetnya mungkin. Tuh. Dengeran nggak? Nah, cocok. Oke. Jadi yang ingin ditanyakan itu ada 2. Yang pertama tentang unsur-unsur i'rab. Kan tadi dibilang unsur-unsur i'rab ada 3, ada posisinya, ada hukum, dan ada tanda i'rabnya. Apakah boleh jikalau kalimat i'rabnya itu disusun terbalik-balik gitu, tidak sesuai dengan urutan kayak gini, posisi dulu, setelah itu hukum, setelah itu baru tanda i'rabnya. Apakah boleh dibolak-balik atau sudah harus seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang isim ghairu munsharif yang tidak bisa ditanwinkan. Berarti kan tanda majrurnya, misalnya tanda jarnya adalah fathah ya. Tapi apakah jikalau isim ghairu munsharif kayak masajida ditambah alif lam di depannya, apakah dia tetap menjadi fil masajida atau menjadi fil masajidi?
Seperti itu. Itu aja sih, Kak. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Langsung jawab aja kali. Komang, Komang Ahmad. Oke, dipersilahkan, Komang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau nanya, ini masalah perubahan dalam jama muzakkar salim sama muannas salim itu ada rumus-rumus tertentunya atau emang harus kita hafalin? Udah nanyanya itu doang sih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Diki Khairul Fadilah. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Kan mau nanya, simple sih. Mengapa i'rab itu bertempat pada akhir kalimat? Kenapa nggak di awal kalimat? Dah gitu aja. Satu lagi, Kak. Satu lagi. Apa perbedaan antara i'rab takdiri dan mabni? Kasih, Kak. Coba pertanyaan yang kedua diulangi lagi dah. Apa perbedaan antara i'rab takdiri dan mabni? Nah, sudah ada berapa pertanyaan? Sudah ada 5 pertanyaan. Apa ada yang ingin ditanyain lagi? Jika tidak, maka langsung saja saya tanyakan ke materi. Oke. Pertanyaan pertama yaitu dari siapa ya? Sahabat Jo Pansah. Unsur-unsur i'rab itu ada 3 posisi. Apakah boleh jikalau kalimatnya disusun dengan bolak-balik? Baik, langsung dijawab aja ya. Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwasanya unsur i'rab itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya mauqi'ul i'rab. Yang kedua ada hukmul i'rab, kemudian yang ketiga ada alamatul i'rab. Untuk kita bisa mengetahui hukmul i'rab, kita harus tahu dulu mauqi'nya itu apa. Posisi dia itu sebagai apa? Apa dia sebagai fa'il? Apa dia sebagai subjek? Apa dia sebagai maf'ul, sebagai objek? Apa dia sebagai predikat? Jadi kita pertama harus kenal itu dulu. Dia jadi fa'il apa maf'ul, apa jadi fi'il, atau jadi nanti hal, dan lain sebagainya. Kita harus tahu itu dulu. Ketika kita sudah mengetahui mauqi'nya, posisinya, maka kita baru tahu hukum mauqi'nya itu apa. Itu kan nanti ada di kaedah. Ada di dalam kaedah. Misalkan yang namanya fa'il, udah pasti rofa. Kemudian maf'ul, udah pasti nasab. Jadi kita harus ketahuin mauqi'nya dulu, sebelum kita tahu apa hukum i'rabnya. Kalau kita nggak tahu mauqi'nya, kita nggak bakal tahu tuh dia rofa, apa dia nasab, apa dia jazm. Nah, kemudian baru ketika kita tahu hukum i'rabnya, kita cari tahu nih tandanya apa. Tandanya apa? Tanda i'rabnya rofa'nya misalkan dhammah, atau tadi dengan wau bagi al-asmaul khamsah, atau dengan wau juga
untuk jamak mudzakkar salim. Jadi itu udah runtutan untuk kita bisa mengenal unsur-unsur i'rab. Untuk kita bisa mengenal hukum, kita harus kenal mauqi'nya dulu. Untuk kita mengenal alamah, kita harus kenal hukumnya dulu. Jadi ini udah urutan yang sesuai dengan nalar kita untuk mengetahui unsur-unsur i'rab tersebut. Mungkin sudah jelas jawaban saya? Udah ya? Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang kedua itu, tapi apakah isim ghairu munsharif? Maaf, itu jawaban saya apa? Pertanyaan yang kedua tolong diulangi lagi. Ya. Ini ya apa? Isim ghairu munsharif ketika alif lam apakah tetap dengan fathah gitu ya? Oke. Nah, kalau di dalam buku ini gitu ya. Di dalam buku ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Ketika nanti si isim ghairu munsharifnya itu diberikan alif lam, apakah tetap fathah atau berubah nantinya? Tapi kalau yang udah belajar alfiyah ya, alfiyah itu ada satu bait yang berbunyi wajurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Ya. Wajurra dan dijarkan bil fathati dengan fathah ma la yansharif terhadap isim yang ghair munsharif. Ma lam yudhaf selagi dia tidak diidofahkan, tidak menjadi mudhaf. Aw yaku atau terletak ba'da al-radif setelah alif lam. Jadi ketika isim ghair munsharif itu tidak dijarkan, tidak dialif lamkan, ya, tidak ada alif lamnya, ataupun dia tidak menjadi mudhaf, itu tetap dengan fathah, ya, tanda jarnya. Tapi ketika menjadi mudhaf atau ada alif lam, itu berubah. Tanda i'rabnya menjadi kasroh. Kaidah alfiahnya begitu. Wajurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Contohnya ketika niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadan itu isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Tapi karena posisinya di dalam lafaz niat tersebut menjadi mudhaf bagi hadhihi sanah, maka jarnya dengan kasroh. Jadi Ramadhani. Bukan lagi dengan fathah, Ramadhana. Karena apa? Karena dia menjadi mudhaf. Mungkin sampai sini paham? Jadi ketika nanti isim ghair munsharif ada alif lamnya di depan, itu berubah hukumnya. I'rabnya berarti dengan jarnya dengan kasroh. Dan pertanyaan yang ketiga dari Komang Ahmad, yaitu apakah perubahan dalam isim muannats salim dan mudzakkar salim ada rumusnya atau tidak? Ya, untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu udah terumuskan. Jadi begini, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ini diperuntukkan untuk al-aqil, orang yang punya akal. Ya, al-aqil. Untuk ghairul akil yang nggak punya akal itu nggak bisa dijamak mudzakkar salimkan, dijamak muannats salimkan. Contoh tadi muslimuna, jamak mudzakkar salim, orang-orang muslim. Itu kan punya akal, manusia, maka bisa dijamak mudzakkar salimkan. Tapi ketika dia ghairul akil, nggak punya akal, contoh kayak hewan, itu nggak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Untuk polanya, jamak mudzakkar salim itu bentuk mufrad ditambah waw dan nun ketika dia rafa. Ya. Ditambah ya dan nun ketika dia nasab, ditambah ya dan nun ketika dia jar. Itu pola untuk jamak mudzakkar salim. Adapun pola untuk jamak muannats salim, bentuk mufrad ditambah alif dan ta taknis. Ya. Polanya seperti itu.
Jadi udah ada ketentuan-ketentuannya untuk jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Udah jelas jawabannya? Bagaimana Komang? Sudah jelas atau belum jawabannya? Jelas kah udah? Jelas sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Diki Khairul Fadilah. Yang pertama yaitu mengapa i'rab itu bertempat pada akhir kalimat dan bukan terdapat di awal kalimat. Oke. Kenapa i'rab adanya terletaknya di akhir kalimat? I'rab ini merupakan salah satu cabang ilmu dari nahwu gitu ya. Jadi nahwu itu identik dengan i'rab. Kalau untuk pertengahan kata atau awal kata itu bukan tugasnya nahwu, tapi itu tugasnya sorof, tasrif nanti. Itu tugasnya sorof. Dibaca fa'ala, apa fa'ila, apa fa'ula. Ya, itu tugasnya sorof. Tapi tugasnya nahwu itu cuma ujung-ujung katanya doang. Ya, akhir-akhir katanya aja. Hukumnya apa? Jadi nahwu itu sebatas mengetahui apa harokat akhir. Ya, apa berupa fathah, atau berupa dhammah, atau berupa kasrah. Sedangkan untuk huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, bacanya kayak gimana, itu bagiannya sorof. Udah ada porsinya masing-masing. Mungkin udah terjawab dari situ ya. Bagaimana Diki dengan jawabannya? Diki, Iya, Kak. bagaimana jawabannya? Udah jelas atau belum? Ada referensinya nggak? Udah gitu aja, jelas-jelas. Apa? Oke. Bang Kalbi, katanya ada referensinya nggak? Biar jelas gitu. Referensi apa? Atas jawaban yang tadi. Di setiap kitab-kitab nahwu atau sorof, misalkan Mu'jam al-Lughat Arabiyah, itu ada penjelasan. Dari definisinya aja kita udah mengetahui gitu. Ya, dari definisi nahwu dan sorof kita udah tahu bahwa apa sih namanya tuh? Pokok bahasanya itu kemana, nahwu itu kemana, sorof itu kemana. Pasti ada di setiap kitab-kitab atau buku-buku tentang nahwu dan sorof. Coba dijaga. Belum makan ya? Silakan Bang. Gimana Diki? Sudah jelas atau belum? Baik, diterima Kak. Iya, jelas. Ya. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan antara i'rab takdiri dan i'rab mabni? Baik. Apa perbedaan antara i'rab takdiri dengan mabni? I'rab dan mabni itu kontradiksi. Dua kata yang berbeda. Secara arti, i'rab itu dapat berubah akhir katanya. I'rab dapat berubah akhir katanya. Sedangkan mabni itu tetap nggak berubah. Meskipun ada amil-amil yang masuk nantinya. Mau amil jazam yang masuk, amil rofa yang masuk, atau amil nasab masuk, tetap nggak berubah. Udah kayak gitu, itu namanya mabni. Nah nanti i'rab takdiri itu ada pada isim taksir, isim maksur, ya, isim maksur,
dan juga isim mangkus, ya, isim mangkus. Isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur yang akhirnya berupa alif. Ya, berupa alif. Contoh kayak tadi Musa. Kayak tadi Musa. Itu sebenarnya berubah. Secara hakikat itu berubah. Ya. Misalkan ro'a itu Musa, aku melihat Musa. Itu kan menjadi nasab karena maf'ul. Atau marartu bi Musa, aku lewat bersama dengan Musa. Harusnya itu kan berubah menjadi kasroh. Apa musai gitu kan, musai misalkan begitu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena tadi ada uzurnya apa? Uzur bahwa alif nggak bisa nerima harokat. Sampai kapanpun alif nggak bisa nerima harokat. Tapi dia tetap berubah. Berubah. Secara hakikat berubah. Walaupun secara lafaz kita nggak lihat perubahannya. Kita lihat secara hakikat. Dia berubah. Yang kedua ada di isim mangkus. Contohnya apa? Yang akhirnya berupa ya. Ja'a al-qadi. Ya, telah datang seorang hakim. Belakangnya ya. Ketika dia rofa, itu muqaddar, takdir, dikira-kiraan. Nggak bisa kita baca ja'a al-qadiyu. Nggak bisa kita baca ja'a al-qadiyu. Kenapa? Karena menurut orang-orang Arab yang punya bahasa Arab, mengucap iyu di situ berat, sikol. Mungkin bagi kita mah gampang, ja'a al-qadiyu. Ya, gampang-gampang aja ja'a al-qadiyu. Tapi bagi orang-orang Arab itu susah. Ketika nasab baru ditampakin ja'a al-qadiyah. Itu ditampakin, dizohirkan, tidak dimuqaddarkan. Ja'a itu al-qadiyah. Kenapa? Karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Li'annal fathata akhaful harokah. Fathah merupakan harokat yang paling ringan di antara harokat-harokat lainnya. Maka orang Arab sanggup untuk membaca ro'a itu al-qadiyah. Ketika jar, dimuqaddarkan lagi. Marartu bil qadi, enggak bil qadi. Nggak bisa tuh orang-orang Arab ngomong kayak gitu. Sikol, berat. Jadi kalau i'rab takdir itu berubah tetap. Walaupun secara lafaz nggak kelihatan berubah. Tapi secara hakikat, pada hakikatnya dia berubah. Berbeda dengan mabni, itu nggak berubah sampai kapanpun. Mau ada apa kek, mau kayak gimana kek, itu tetap. Kayak tadi fi'il madi, mau ada apapun tetap dia fathah ujungnya, mabni atas fathah. Atau nanti yang mabni lagi itu fi'il mudhari di domir hunna dan antunna, ya, yaf'alna dan taf'alna, itu mabni. Mau ada lan di situ tetap lan yaf'alna, mau ada lam tetap lam yaf'alna, itu mabni. Jadi beda. Mungkin cukup jawaban dari saya, atau ada pertanyaan lagi? Bagaimana Diki? Iya Kak, jelas. Boleh nanya lagi ya Kak? Monggo. Kan dari tadi membahas tentang amil ya. Sudah disebutkan berbagai, ya kan, beberapa kali tentang amil. Sebenarnya makna amil itu apaan sih gitu? Dah. Maaf itu suaranya kurang jelas. Halo?
Suaranya kurang jelas dikit. Diulang kayak. Ya boleh. Ini yang terakhir ya. Oh iya. Kan perubahan yang terjadi pada i'rab itu kan karena ada amil ya. Nah, apa makna amil tersebut? Ya, udah gitu ya. Apa makna amil itu gitu? Ya, langsung aja ya. Kita lihat secara bahasa. Amila ya'malu, mengerjakan. Amil, orang yang mengerjakan, pekerja. Yang namanya pekerja, tentu ada hasil yang dikerjakan. Betul nggak? Betul. Yang namanya pekerja ada hasil yang dikerjakan. Nah, ini setiap pekerja ini beda-beda hasilnya. Setiap pekerja nggak mungkin sama hasilnya. Pekerja yang bagus ya hasilnya bagus. Pekerja yang sedang-sedang aja hasilnya sedang-sedang aja. Pekerja yang buruk ya hasilnya buruk. Nah, jadi nanti di dalam kata itu masuk amil-amil. Ada amil rofa. Berarti nanti dia harus jadi rofa. Karena yang mengerjakan amilnya itu bersifat rofa. Lihat. Kemudian ada amil nasab. Maka hasilnya pun nanti nasab. Ya. Kemudian ada amil jazm. Hasilnya pun jazam. Itu dinamakan amil. Yang membuat si kalimat ini hasilnya apa? Apa dia rofa, apa dia nasab, apa dia jazm, itu namanya amil. Yang mengerjakan. Yang tukang ngerjain. Ya. Paham nggak? Paham kan ya? Itu namanya amil. Gimana? Gimana Diki? Paham nggak? Insya Allah paham. Ya udah Kak, makasih Kak. Bang, ada yang mau nanya lagi Bang di komenan. Gimana? Terakhir. Benar-benar terakhirnya ya. Oke, itu siapa? Fitri Lestari, silakan. Semangatnya kayaknya nih. Luar biasa. Assalamualaikum Kak. Maaf ya Kak, satu lagi aja. Iya, ya. Jadi kan tadi di alabatul i'rab itu yang subutun nun ya, kalau nggak salah ada yang contohnya itu al-muslimuna yu'minuna. Setahu Ana kan kalau yu'minuna itu nanti fa'ilnya itu si wau ya. Nah, kita boleh nggak sih kalau ngomongnya itu al-muslimu yu'minuna gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak boleh kenapa? Kalau boleh juga kenapa? Makasih Kak. Baik. Al-muslimuna yu'minuna. Ya, al-muslimuna yu'minuna. Kenapa lafaznya itu al-muslimuna yu'minuna? Kenapa enggak al-muslimuna yu'minu? Kenapa enggak al-muslimuna yu'minu? Kita bedah dari segi i'rab. Al-mu'minuna menjadi mubtada. Ya, menjadi mubtada. Yu'minuna itu fi'il mudhari. Ya, yang rofa dengan wawu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, dhamir mustatir yang tersimpan di dalam yu'minuna. Takdirnya huwa. Ya. Al-muslimuna huwa yu'minuna. Tapi huwanya ini disembunyikan. Nggak usahlah disebutin yu'minunanya lagi. Dan jumlah daripada yu'minuna fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Menjadi khobarnya mubtada. Yang namanya mubtada sama khobar ini harus seimbang. Ya. Kalau kita lihat pengertiannya tuh al-khobaru ya al-musnadu ilal mubtada'i. Khobar itu nyender, bersandar kepada mubtada. Kalau orang mau bersandar, maka harus setuju dulu nih yang nyenderin. Yang disenderin harus setuju. Begitu. Kalau nggak setuju nyublek ke belakang.
Karena al-muslimuna jama, ya, al-muslimuna jama, maka yu'minunanya pun juga harus jama. Harus ittifaq keduanya. Al-muslimuna jama, yu'minuna juga harus jama. Karena mubtada khobar lagi-lagi. Mubtada khobar harus seimbang keduanya. Ya. Mubtada rofa, ya rofa. Khobarnya juga rofa. Mubtadanya jama, ya khobarnya juga jama. Mubtadanya mufrad, ya khobarnya juga mufrad. Berbeda nanti dengan fi'il dan fa'il. Ya. Kalau fi'il dan fa'il silahkan. Yu'minul muslimuna. Nggak harus yu'minunal muslimuna. Boleh yu'minul muslimuna. Jadi karena bentuknya mubtada khobar, maka harus seimbang. Al muslimuna ya yu'minuna. Gitu. Karena sama-sama jama, harus sama-sama jama. Bisa terjawab? Iya, makasih Kak. Baik, langsung aja kesimpulannya ya. Panggil Bang Samsul. Bang Samsul dipersilakan Bang Samsul. Oi. Oh, padahal kita masih semester 3 loh. Dipanggil Bang. Udah buruan mau ngomong apa? Ya udah santai ya, cuma pulang doang nih. Nah, langsung aja ya. Ini kita masih bab yang awal, masih tentang i'rab. Nah, jadi kesimpulannya untuk i'rab rofa itu ada domah, wawu, alif, nun. Domah sendiri itu mencangkup ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Nah, setelahnya itu ada wawu, wawu itu ada asmaul khamsah sama jamak mudzakkar salim. Setelahnya itu ada alif, alif yaitu satu yaitu isim tasniyah. Setelahnya ada lagi namanya subutunun. Subutunun itu nanti af'alul khamsah. Nah, selanjutnya kita masuk ke i'rab nasab. I'rab nasab itu ada 5. Bisa disimak ya, udah ada bukunya belum? Belum ya? Kecepatan nggak saya? Nggak kan? Nah, selanjutnya itu ada i'rab nasab, itu ada fathah, ya, kasroh, fathah, ya, kasroh, terus hadfun nun, satu lagi apa, Bi? Alif. Sorry, udah kelenger gue. Mana sih, Mbak? Aduh. Kurang, kopinya kurang kental. Rokok kurang banget kok. Gue lagi nyablon, lu mau ikutan gue? Di record nih, di record. Oh ya, santai-santai. Ini ada fathah sendiri, langsung aja lah. Fathah itu ada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Setelahnya itu ada alif cuy, alif carry toh. Nah, setelahnya itu ada alif itu asmaul khamsah. Setelahnya itu ada kasroh itu jamak muannas salim. Setelahnya itu ada ya itu ada jamak mudzakkar salim sama isim tasniyah. Setelahnya itu ada hadfun nun ya. Nah, setelahnya lanjut lagi biar cepat. Lanjut lagi ke i'rab jar. I'rab jar itu ada fathah, ya, kasroh. Fathah sendiri itu mencangkup isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kasroh dulu. Itu kasroh ya tadi ya. Nah, setelahnya itu ada ya, yaitu jamak muannas salim, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Setelahnya itu ada fathah. Fathah itu. Ada fathah itu ada di isim ghairu munsharif ya. Oh ya, setelahnya itu ada jazm yang terakhir, jazm itu ada hadfun nun sama hadfu harfu ilat. Ya mungkin itu aja. Lanjut saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, terima kasih Bang Samsul atas kesimpulannya. Dan kemudian sebelum ditutup apa ada tambahan dari siapa? Tum Faiz. Tum, silakan Tum. Dikit ya, mungkin semoga bermanfaat apa kajian pada malam hari ini, dan tentu saja kajian ini rutin ya. Setiap minggunya, mungkin minggu depan lanjut ke bab 2 dan seterusnya. Dan yang untuk menanyakan apakah video ini nanti di-share kemana, di-record terus di-share kemana, nanti bisa dicek di YouTube PMII Rayon Ibnu Arabi. Nanti record dari Zoom ini bakal di-share ke sana. Mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin mengulang video-video ini untuk pembelajaran di kelas, bisa nanti dicek di YouTube PMII Rayon PBA Ibnu Arabi. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Faiz atas sambutannya. Ya. Kemudian dari koor selaku koor Departemen Keagamaan, yaitu Bang Apip, dipersilahkan. Kayaknya nggak ada Bang Apip deh. Oke. Bang Apipnya tidak ada, maka digantikan oleh Kak Khoris Alisaki. Dipersilakan. Kok jadi saya? Kak Apipnya tidak ada. Iya, dikit aja buat teman-teman, ntar juga keburu malam. Ada titipan dikit yang tadi di chat Bang Apip, bahwasanya ibu dosen kita Bu Ati sedang sakit dan qadarullah kemarin nggak bisa masuk ya di kelas berapa itu. Bu Ati lagi sakit dan semoga minta kirim doa Al-Fatihahnya, semoga beliau segera pulih dari sakitnya ya agar bisa kembali seperti sebagaimana mestinya. Ala hikmah wa ala kulli niyatin fatih. Ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dan ada satu lagi kabar yang cukup tidak mengenakan dari salah satu teman kita, Hafiz Maulana angkatan 2021, yang tadi Isya yang sebenarnya saudara Hafiz Maulana ingin join pada pertemuan malam hari ini dan dia izin nggak bisa join. Ada sedikit musibah, dia jatuh dari motor, tadi baru ngabarin saya, dia izin nggak bisa ikut Zoom meeting pada malam hari ini ya. Semoga dia juga segera dipulihkan dari luka-lukanya. Al-Fatihah. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Khoris atas tambahannya. Sebelum penutupan, Oh, enggak ada. Baiklah, itu tadi paparan materi dari sahabat Tom Kolbi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Foto-foto dulu moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu moderator, sesi foto. Sesi foto, oke. Santai. Siapa ini yang mau foto, yang mau screenshot? Aneh nggak bisa, Bang. Ini biar saya. Oh, Haris, siap. Nanti kalau masih ada yang mau nanya, chat aja ya di WA. Nomornya ada di kolom chat. Ya. Monggo yang mau on cam ya. Ini ada 3 slide, berarti nanti ganti-gantian. Oke. Kuy on cam. Oke, yuk. Gigi kelincinya mana? 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Udah, slide pertama udah. Slide kedua. 1. Slide kedua yang nggak ada yang on cam. 1, 2. Kak Sophie benerin jilbab dulu. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Slide ketiga ada Citra Sofa, Atifah,
Nggak ada yang on cam, udah amat. Gas, udah. Mantap. Semoga bermanfaat dan istiqomah setiap minggunya. Kita doakan semoga guru kita, sahabat Kolbi ini selalu diberikan kesehatan supaya bisa ngisi kajian terus. Amin. Amin, amin. Ya Tadi udah. 4 SKS ya, Tum, ya? Tadi 4 SKS, Bos. Ngeri. Atas KS, kacau. Ya, semoga bermanfaat lah. Amin, Semoga amin. manfaat ya yang disampaikan. Maafin kalau ada kurang-kurangnya ya. Siap. Nanti kalau mau mau lihat video ulang nanti di YouTube PMI Iran PBA. Jangan lupa Nanti di screenshotnya di biar subrek, diedit dulu ya, nanti baru di-share. di subrek. YouTube-nya di subrek. Makasih semuanya, syukron. Terima kasih semuanya yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Kak, pamit ya. Siap. Siap Kak, izin Kak, pamit. Terus kalau dia langsung 1 galon. Jazakallahu khairan. Izin Afwan. pamit ya Kak. Makasih Pamit, Kak. pamit ya Kak. Nyusu ya. Kakak semuanya makasih Kakak. Siap. Sehat-sehat, Bro sehat-sehat. Hobi, kakak-kakak yang lainnya makasih banyak. Iya, makasih juga kakak-kakak yang lainnya ya. Makasih. Ente jangan kayak maba ente. Ente jangan berlaga kayak maba.